Sobat calon guru sobatnya, tentunya bagi teman-teman yang sejauh ini peserta seleksi P3K tahap 2, tampilan di akun SSJSN-nya masih ada notifikasi selamat Anda lulus seleksi administrasi, maka kita itu akan berhak ya untuk ikut seleksi P3K tahap 2, yaitu tahapan seleksi kompetensi teman-teman. Dan tentunya saat ini teman-teman sedang menunggu untuk mencetak kartu peserta ujian ya. Nah, tentunya untuk peserta seleksi P3K tahap 2 ini adalah nanti dari tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah maupun juga yang terdaftar di Dapodik ya, dan juga yang tidak terdaftar di database PKN, dan juga untuk lulusan PPG bagi seleksi P3K jabatan fungsional guru. Dan tentunya di sini nanti kita akan memperebutkan yaitu sisa formasi dari P3K tahap 1 ya. Tentunya antara kondisi sisa formasi antara daerah satu dengan yang lainnya ini adalah berbeda-beda. Dan pada video ini kita akan membahas terkait tentang 3 faktor penentu kelulusan P3K tahap 2 sebagai bahan persiapan bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi, baik itu P3K guru, teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, tentunya di sini salah satu faktor utama yang perlu kita siapkan adalah belajar dengan rajin ya. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman peserta seleksi P3K tahap 2, maka di sini tentunya harus mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita akan mengikuti seleksi kompetensi dengan menggunakan CAT BKN ya. Nah, di sini ada 3 faktor penentu kelulusan P3K tahap 2 yang mana di sini nanti tentunya masih sangat bisa untuk kita upayakan teman-teman. Namun ada satu yang tentunya sudah nggak bisa ya kita upayakan karena untuk momentumnya ini sudah berakhir. Nah, untuk yang pertama yaitu salah satu faktor penentu kita bisa lulus seleksi P3K tahap 2 itu adalah ketika kita lulus seleksi administrasi. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sejauh ini karena untuk masa sanggah sudah berakhir ya, jawab sanggah juga sudah, tinggal menunggu nanti mencetak kartu ujian. Jika teman-teman ketika login ke akun SSJSN tampilannya masih seperti ini yaitu lulus seleksi administrasi, maka kita artinya titik level aman pertama yaitu bisa ikut seleksi kompetensi. Dikarenakan menurut aturannya ini kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi kita nggak bisa ikut seleksi kompetensi. Namun kalau misalkan teman-teman lulus seleksi administrasi ini nanti teman-teman bisa untuk ikut seleksi kompetensi. Jadi saya ucapkan teman-teman yang sudah melewati di faktor penentu kelulusan yang pertama yaitu telah lulus seleksi administrasi pasca sanggah ya P3K tahap 2. Dan kemudian untuk faktor yang kedua ya, faktor penentu kelulusan yang kedua itu adalah ketersediaan formasi teman-teman ya. Jadi dimaksud dengan ketersediaan formasi itulah sisa formasi P3K tahap 1 ya, dikarenakan untuk formasi yang kita perebutkan di tahap 2 ini masih formasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Artinya formasi yang telah diisi P3K tahap 1 masih ada sisa, itulah nanti yang akan kita yaitu lamar teman-teman ya. Nah, sebagai contohnya di sini ya, ini adalah contoh pengumuman hasil seleksi administrasi di salah satu daerah yang mana telah diberikan yaitu untuk datanya. Misalkan di sini untuk jenis formasinya P3K guru misalkan ya. Formasi P3K guru ini total formasi adalah 749. Kemudian telah dilamar dan P3K tahap 1 dan telah lulus ya. Kemudian sisa formasi yang masih ada untuk P3K tahap 2 itu masih ada 622 teman-teman ya. Masih 622. Kemudian untuk pelamar P3K tahap 2 dari jabatan fungsional guru ini adalah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi di pasca sanggah ini adalah 85. Nah, jadi di sini tentunya peluang besar ya untuk kita bisa lulus seleksi karena jumlah formasi yang ada ini lebih banyak daripada jumlah pelamar yang lulus seleksi administrasi pasca sanggah P3K tahap 2. Dan alhamdulillah di sini untuk yang tidak lulus ini adalah tidak ada teman-teman. Tentunya di sini nanti juga tetap kita urai lagi ya, yaitu kita urai dari formasi P3K guru dikarenakan tentunya di sini untuk formasi globalan ini nanti kalau misalkan diperinci itu formasi yang terisi dan belum terisi itu di mata pelajaran apa itu kan juga belum tahu ya. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini ya, misalkan untuk formasi P3K guru kan jenisnya seperti ini. Jadi untuk alokasi formasi seluruh P3K guru kan untuk unit penempatannya adalah di Dinas Pendidikan ya. Misalkan untuk
guru agama Islam ini 20 di dinas pendidikan. Kemudian di sini guru IPS ini adalah 10 di dinas pendidikan. Nah, kalau misalkan di sini ijazah kita itu adalah IPS, kemudian formasinya masih tersedia, maka peluang besar kita untuk bisa mengisi ke sana. Nah, asalkan nanti apa, yaitu dari sesama pemilik ijazah dengan mata pelajaran yang sama, itu adalah nanti lebih kecil atau setidaknya sama dengan, itu pasti peluang lulus kita itu akan lebih besar ya. Beda halnya lagi kalau misalkan di sini dari total formasi tahap 2 ini pelamarnya sekian, kemudian untuk guru bahasa Inggris misalkan 1, ini adalah belum ada yang lulus tahap 1 ya. Kemudian ternyata pelamar P3K tahap 2 dari ijazah bahasa Inggris ini ada 5. Nah, otomatis nanti akan di ranking, yaitu yang lulus mendapat informasi adalah 1, sementara yang 4 adalah belum lulus teman-teman. Jadi kalau misalkan P3K guru itu adalah ketersediaan informasi itu tentunya juga akan berbeda-beda ya. Namun enaknya di sini adalah untuk unit penempatan itu di dinas pendidikan, sehingga di sini untuk peluang kita bersaing itu akan lebih kecil ya, karena unit penempatan itu ngumpul teman-teman ya. Berbeda lagi dengan untuk P3K tenaga kesehatan maupun juga teknis ya. Misalkan di sini untuk P3K kesehatan ini juga dapat dikatakan masih sangat aman banget ya. Karena di sini untuk total formasi ini nakes itu adalah 354, kemudian formasi tahap 2 yang masih bisa didaftar ya, ini ada 266, sementara untuk pelamarnya ini adalah 133 teman-teman. Kemudian untuk teknis ini adalah total formasi ada 1145, kemudian total formasi tahap 2 yang masih ada ini adalah 382 formasi, sementara untuk pelamarnya ini cukup lumayan gemuk ya, ada 3244, meskipun di sini ada yang nggak lulus adalah 966, sehingga di sini dari formasi 382 ini nanti akan diperebutkan teman-teman yang sejumlah 2278. Nah, namun di sini untuk peluangnya tentunya teman-teman bisa lihat untuk perbedaan dari P3K guru ya, untuk nakes dan juga teknis, karena di sana unit penempatannya itu adalah langsung pada unit penempatan terkecil ya. Maka di sini nanti juga kita harus melihat peta posisinya. Nah, misalkan saja di sini ya, ini adalah formasi teknis adalah sekian, kemudian di sini katakanlah di nomor urut 139 untuk jabatan pengelola umum operasional, ini adalah yang mempersyaratkan ijazah SD, alokasi formasi 1. Nah, jadi di sini ketika kita melamar itu tentunya langsung kita itu menuju kemana gitu ya. Apakah di sini di Korwil pendidikan A, apakah di Korwil bidang pendidikan A, B maupun juga C. Nah, karena kita langsung melamar ke sini. Katakanlah misalkan di sini untuk nomor 139 formasi yang ada 1, di sini ternyata yang melamar itu misalkan hanya ada 1. Nah, pelamar hanya ada 1, otomatis di sini nanti ya kita peluang besar ya untuk bisa lulus di sini teman-teman. Beda halnya juga kalau misalkan di sini kita itu melamar di nomor urut 140 formasi 1, namun yang melamar ternyata ada 5. Otomatis nanti kita akan bersaing ya dengan sesama teman kita sendiri, yang 5 nanti otomatis yang lulus adalah 1. Kemudian untuk faktor ketiga tentunya di sini nanti adalah berdasarkan dari peringkat terbaik ya teman, yaitu yang pertama adalah lulus seleksi administrasi sudah aman, kemudian yang kedua adalah ketersediaan formasi, jadi formasi yang kita lamar itu masih ada formasinya ya, jabatan yang kita lamar masih ada formasinya untuk tahap 2. Yang ketiga adalah peringkat terbaik ya, dan untuk peringkat terbaik di sini nanti akan dijelaskan pada yang pertama, yaitu urutan prioritas dan juga urutan nilai teman-teman ya. Nah, jadi katakanlah di sini untuk yang P3K tahap 2 ini kan nanti pesertanya itu yang di sini ya, yaitu tenaga non ASN yang tidak terdaftar di data PKN. Sementara untuk yang non ASN dan PKN nanti melamar pada formasi tampungan ya. Nah, maka di sini katakanlah kita itu membicarakan masalah sisa formasi yang reguler ya. Maka di sini nanti tentunya akan kita bersaing dengan sesama dari tenaga non ASN yang tidak terdaftar di data PKN, kecuali untuk yang P3K guru, dikarenakan masih ada satu kriteria yang terakhir, yaitu lulusan PPG. Nah, misalkan di sini ada di nomor urut 143 ya, 143 yaitu pengelola umum operasional sekolah dasar umum formasi 1. Di sini yang melamar itu adalah misalkan ada 10 ya.
Jadi dari satu formasi di unit penempatan ini, yaitu satu saja ya formasinya, kemudian pelamar yang melamar pada formasi di unit penempatan ini ada 10 pelamar. Maka dari 10 pelamar ini nanti misalkan sesama dari tenaga non ASN yang tidak terdaftar di data BKN, maka otomatis mereka di sini seluruhnya ikut seleksi ya, yang mengerjakan seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosiokultural serta wawancara. Maka yang dapat peringkat terbaik, nilai tertinggi itulah nanti yang akan mengisi formasi, yaitu nomor urut 1. Sementara untuk nomor urut 2 sampai dengan selesai ini adalah belum lulus ya. Nah, tentunya momentum ini masih sangat bagus untuk kita manfaatkan untuk belajar ya, dikarenakan nanti kita meskipun nggak ada passing grade, itulah yang diambil yang mendapatkan peringkat terbaik, maka belajar itu salah satu solusinya. Dan bagi teman-teman yang mungkin memerlukan buku-buku untuk bahan belajar mumpung masih ada waktu, silakan cek di keranjang bawah ini ya. Dan juga teman-teman yang ingin ikut bimbel, silakan ikuti panduan yang ada pada kartu video ini. Semoga saja pada seleksi tahap 2 ini banyak ya teman-teman yang bisa lulus.